Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir yang telah kami buat dalam pelajaran perancangan sistem digital mengenai implementasi VLDL 2 dalam Scientific Calculator. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hafiz, dan di sini ada ketiga teman saya, yaitu Ailsa Syafadinia, Dimas Raditya, dan juga Shirley. Nah, apa sih kalkulator saintifik itu? Nah, kalkulator ilmiah atau disebut juga dengan scientific calculator merupakan sebuah perangkat kalkulator elektronik yang dirancang bukan hanya untuk memecahkan permasalahan dalam bidang matematika, tetapi juga dapat digunakan dalam bidang lain seperti ilmu pengetahuan, fisika, teknik, dan lain-lain. Nah, sejarah singkat dari kalkulator ini adalah pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan sebuah alat hitung bernama numerical well calculator, di mana alat ini menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan angka hingga 8 digit. Kemudian, singkat cerita, pada tahun 1963, perusahaan asal Inggris Bell Punch dan juga Samlock Comptometer mengenalkan kalkulator bertenaga listrik. Kemudian setahun kemudian, perusahaan Jepang menyempurnakannya dengan menambahkan sebuah transistor pada kalkulator tersebut dan menyebabkan kalkulator tersebut memiliki ukuran lebih kecil. Kemudian, kalkulator seiring berjalannya zaman berkembang hingga saat ini. Seperti dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, ini merupakan suatu tampilan kalkulator saintifik pada zaman sekarang. Nah, kalkulator ini bermerekkan Casio, di mana kalkulator terbaik yang pernah saya ketahui. Nah, dalam proyek akhir ini, kami berinisiatif untuk membuat sebuah scientific calculator di mana menggunakan bahasa VHDL dengan beberapa fitur. Di antaranya ada fitur penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, pengakaran, hingga pecahan. Nah, mau tahu source code apa saja yang kami gunakan dan kami buat? Yuk simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ailsa Syafadinia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sekilas tentang kalkulator yang akan kami buat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang code-nya. Nah, di sini entity calculator ada generic n natural. Nah, di sini bisa disesuaikan. Tadi kita menggunakan 1. Nah, n ini bakal dipakai buat operasi pangkat sama akar. Nah, kemudian kita lihat portnya di sini ada X, Y output, clock mode, koma. Nah, X ini input 1, Y input 2, output ini yang nanti hasil dari operasi X dan Y. Terus ada clock mode, di sini ada 0 sampai 9, ada kalau 0 itu dia reset, terus 1 penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, terus ada pangkat kuadrat, pangkat kubik, pecahan, dan akar. Nah, di sini koma ini untuk naruh koma di belakang angka pas di pecahan. Nah, di sini X-nya kita range-nya 0 sampai 99 aja. Nah, selanjutnya kita lihat arsitekturnya. Di sini ada sinyal sum, sub, mul, div, dan seterusnya. Kemudian langsung saja kita lihat prosesnya di sini menggunakan clock mode, X, Y, akar, tem. Nah, di sini ada variabel i. I ini digunakan buat loop pas di akar sama pangkat. Kemudian langsung saja kita lihat mode-nya. Ketika 0 ini reset, kemudian penjumlahan ketika 1 nih, ketika
mode 1 dia penjumlahan X tambah Y masuk ke sum sama ke output. Terus ketika 2 dia melakukan pengurangan X min Y masuk ke sub ke output. Terus ketika 3 dia melakukan perkalian X kali Y masuk ke mu, terus mu ke output. Terus ada ketika 4 dia pembagian X per Y masuk ke div terus ke output. Di sini pembagiannya hasilnya itu nanti cuma hasil pembagian nggak pakai koma di belakang lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Raditya. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ilsa. Nah, sekarang kita akan mulai dari case 5. Nah, di case 5 ini adalah X pangkat N. Fungsi buat X pangkat N itu caranya dengan dikali ini, kalau ini tuh artinya pangkat. X-nya itu input, yang tadi, kan X-nya input, X-nya input, berarti N-nya itu generic, dia dapat dari sini, sesuai dengan pangkatnya. Nanti secara manual misalnya, N ini diganti jadi 3, ini berarti jadi X pangkat 3. Dimasukin ke sinyal XP, eksponen maksudnya. Habis itu si eksponen ini masukin ke output. Habis itu ada case ke-6. Case ke-6 ini sama kayak case ke-5, tapi di sini dia cuma bisa pangkat 2 doang. Bisa dilihat di sini. Ini XP2 dikali X. XP2 itu kan kita bisa lihat di atas ini. Di sini 1 kan. Berarti misalnya ini 2, X-nya itu 2. Nanti 1 kali 2, 2. Hasilnya 2 ini. Karena ini di looping secara 2 kali, berarti hasil yang tadi 2 ini dikali sama X tadi, berarti misalnya 2. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti 2 pangkat 2 itu 4. Dan hasil dari eksponen 2 ini masukin ke output. Case 7 juga sama seperti case 6, tapi bedanya ini pangkat 3. Nih, saya lihat nih berarti loopingnya berarti dia 3 kali, kalau yang ini pangkat 2 itu 2 kali doang. Habis itu ada yang pecahan. Maksudnya pecahan ini kita dapat mengetahui angka di belakang komanya. Caranya itu kita masuk nih, kita ngitung dulu. Kita ngitung X dikurang buka kurung nih Y dikali X bagi Y lagi. Nanti hasilnya dapat jadi sisa. Nah, sisanya itu kita kali 100 terus dibagi dengan Y. Nah, ini biar kita dapat hasil di belakang komanya. Hasilnya itu nanti masukin ke outputnya koma. Habis itu ada ini case 9 akar N. Akar N ini maksudnya itu bersama-sama kita buat mendapatkan nilai akar. Nah, akarnya itu dipangkatin N sama seperti yang di case 5 tadi. Tapi di sini habis sudah dipangkatin N, akarnya dipangkatin N, masukin ke temp. Nah, habis itu kita pakai kondisi nih di sini. If tempnya itu sama dengan X, berarti temp 1 masukin ke output. Udah, habis itu misalnya ini nggak terpenuhi, tapi tempnya kurang dari X, maka temp 1 masukin ke output, terus juga X dikurang temp masukin ke sisa. Nah udah nih, misalnya salah satu kondisi terpenuhi nih. Habis itu, ini kondisinya udah kelar, habis itu dia bakal ngelaksanain temp 1 dikurang 1, nanti hasilnya jadi ke temp 1, nah ini hasilnya angka yang akar sempurna. Nah, akar kurang 1 ini, itu di akar ini berarti artinya angka yang akar sempurna yang dipangkatin. Dia bakal ngelakuin ini terus selama 10 kali. Nah, ini berarti case-nya udah kelar, udah 9. Nah, di situ ini sesuai dengan ini. Clock-nya juga udah kelar. Prosesnya di sini. Nah, terakhirnya yang behavioral. Nah, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan lagi tentang simulasinya oleh teman saya, Shirley. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Shirley. Di sini saya akan menjalankan simulasi kalkulator. Pertama itu kita ganti menjadi clock.
Lalu di sini ada mode untuk menentukan apakah ingin penjumlahan, pertambahan, atau dan lain-lain. Nah, untuk mode 1 itu penjumlahan. Lalu kita ganti X dan Y-nya. Misalnya X-nya itu 12, lalu Y-nya itu lalu kita cobaran. Jadi 12 tambah 3 itu 15, masuk ke dalam sum, lalu masuk ke dalam output. Itu untuk pengurangan, outputnya direset dulu menjadi 0, hasilnya masuk ke dalam sub, lalu masuk lagi ke dalam output. Mode 3 itu untuk perkalian. Jadi setelah direset hasilnya 36, masuk ke dalam mul, lalu masuk lagi ke dalam output. Empat itu untuk pembagian, hasilnya masuk ke dalam div, lalu masuk lagi ke dalam output. Nah, untuk mode 5 itu untuk eksponensial pangkat 1. Jadi 12 pangkat 1 itu hasilnya 12. Mode 6 itu untuk eksponensial pangkat 2. Jadi 12 pangkat 2 itu 144. Outputnya 144. Lalu mode eksponensial pangkat 3. Ini hasilnya. Nah, jadi untuk model 8 itu ada pecahan. Jadi outputnya masuk ke dalam tem, lalu sisanya masuk ke dalam tem 2, lalu tem 2-nya masuk ke dalam koma. Contohnya, misalnya 15 dibagi 4. Outputnya 3. Masuk ke dalam output. Ini sisa komanya. Mode 9 itu misalnya akar 10, jadi untuk akar 9 itu akar pangkat N. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.